Gimana Jun? How are you? Ya trying to stay busy lah. Kalau enggak udah 2 bulan di rumah bingung mau ngapain. Iya, tapi kan ini untuk laku emas nggak terlalu berpengaruh kan, karena emang bisnisnya, emang model performa bisnisnya ya nggak apa, nggak, maksudnya emang ada efeknya dari ini, dari kejadian COVID ini. Not really sih. So, ya kita bisa bilang dengan situasi seperti ini kan memang kita lihat banyak bisnis yang turun ya. Tapi kalau buat kita syukurnya kita memang justru mengalami kenaikan sih Des. Karena kan Iya memang kan? di saat situasi seperti ini kebutuhan pokok dan investasi yang masih naik ya. Betul, betul. Jadi kita karena kan orang selektif lah ya untuk melakukan pengeluaran pengeluaran hanya esensial dan kalau Iya, ada uang mereka bisa pegang cash atau kalaupun bukan cash ya bisa dicairin dengan cepat gitu salah satunya kan betul. produk kita emas itu kan bisa dijual dengan cepat gitu. Makanya kita puji Tuhan kita bisa masih ada peningkatan lah di zaman sulit kayak gitu. Ya, Kalau kamu sendiri gimana? syukur. Kalau klinik kan memang kita mengikuti anjuran pemerintah juga kan, karena klinik Eviderma ini dermatologi dan estetik. Dan waktu awal-awal masih ada beberapa case dermatologi yang masuk ke klinik, tapi begitu di bulan 4 di April itu udah sepenuhnya kita alihkan ke online consultation gitu, I karena see. ya karena memang masalah-masalah kulit yang kita tanganin masih bisa lah ibaratnya dilihat dengan kayak pakai smartphone, ini gimana kirim foto yang jelas kan, juga sekarang kan kamera juga sudah bagus, jadi dibantu sama dokternya ibaratnya untuk penanganan sementara dengan obat-obatan diresepin. Jadi emang kita bergantung dengan online consultation 2 bulan terakhir. Sedangkan untuk estetiknya sama sekali semuanya tutup. Karena kan ibaratnya walaupun ibu-ibu jiwanya bergelora, semuanya mau perawatan sejujurnya, itu tuh banyak banget yang nanyain kayak, dok aku bisa ini nggak, mumpung lagi nggak kemana-mana. Jadi mereka tuh kayak Nah, pengen gitu. pengen beristirahat, downtime perawatannya di rumah aja. Tapi kan which is itu nggak benar ya, juga kita sama sekali nggak melakukan kayak home service atau apa. Jadi emang beneran basically fokus sama kayak penyakit kulit waktu itu yang akut, itu pun juga kita alihin ke online consultation. Estetik sama sekali tidak ada. Nah, tapi kan sebentar lagi ada yang namanya the new normal, yaitu mulai minggu depan ya kayaknya ya, belum belum ada kepastian juga, tapi Hmm. ya mesti kita lihat ya nanti peraturan pemerintah gimana, anjuran dari ID juga sudah ada, jadi ya kita lihat. Iya sih. Memang kan kalau sebelum kita ngomong lebih lebih lanjut tentang treatment dan segala macamnya nih, Des ya. Kalau misalnya Ya, di tempatmu itu memang ada tipe-tipe treatmentnya itu apa aja sih? Mungkin kan banyak juga nih, terutama mungkin dari followerku yang belum tahu nih. Dan iya, follower laku iya, emas kan iya, iya. belum tahu. Mungkin juga Kalau followers yang banyak, dari laku iya, emas kan beda. Sama yang kan biasanya interestnya bukan kecantikan ya. Jadi itu. in general kami itu klinik ya betul dengan 4 cabang. Fokusnya ke estetik dan dermatologi. Yang kami kedepanin adalah perawatan yang sifatnya holistik, yaitu artinya Hmm. merawat. Jadi memang tindakan estetik itu kan luas, dari facial, dari yang wellness saja, atau juga ada yang udah pakai suntikan, ada yang operasi. Kalau di Eviderma semuanya non surgical dan kebanyakan bukan yang invasif. Jadi ibaratnya untuk pasien-pasien yang penakut deh, yang penakut dalam arti nggak dikit-dikit berani operasi, yang nggak dikit-dikit berani suntik. Jadi emang Oh, I tujuannya see. adalah lebih merawat kulit, anti aging secara holistik. Jadi memang betul perawatan. Kalau kesamaannya antara epiderma sama laku emas kan investasi. Ini juga investasi terhadap kesehatan kulit gitu. Jadi bukan Ya, cuma gitu. kecantikan lah, ibaratnya emang emang gimana ya? Semua orang pasti akan jadi tua. Cuman kita maunya yang paling optimal seperti apa. Jadi emang kita banyak fokus ke perawatan kulit walaupun dengan skincare atau juga dengan facial. Juga laser ya tentunya ya. I see. Berarti yang non-invasive itu maksudnya kayak contohnya botox, filler, itu berarti enggak ya? Eh,
Ya, itu juga kita lakukan. Botox filler kita lakukan. Tapi I begini, see. contohnya gini, ada case aja ya. Misalnya muka udah mulai kelihatan kendor, usia 35 tahun. Ini 35 tahun nih usia yang ibaratnya belum tua-tua banget, tapi juga udah nggak muda. Pasti udah mulai kalau misalnya bergadang atau abis punya anak deh, anaknya baru 1-2 tahun, habis itu mamanya ngantuk, kecapean, kurang tidur, pasti mukanya berasa banget bedanya kalau lihat foto yang waktu wedding sama foto yang abis punya anak tuh beda banget. Nah, itu yang masih ada dua opsi. Jadi ibu ini bisa dengan laser, bisa dengan seperti HIFU, bisa dengan alat-alat kedokteran yang tidak sifatnya tidak invasif, bukan filler. Jadi kita masih bisa melakukan tindakan anti aging, ada opsinya. Jadi kita memberikan pilihan, Bu, ini bisa dengan botox filler, kita bisa lakukan. Tapi juga bisa dengan laser. Ibu mau yang mana? Karena kan ada juga orang yang masih berhati-hati sekali ya. Walaupun botox dan filler itu aman, juga sudah ada 20 tahun terakhir, tapi tetap masih ada orang yang takut. Mungkin juga selama ini kesan botox dan filler di Indonesia juga mungkin kurang bagus. Yang kita lihat itu biasanya yang gagal. Jadi nanti itu sih di botox, di filler jadi serem, atau yang kayak kenapa-napa. Tapi yang bagus-bagus kan kita nggak tahu. Kita cuma ngeliatnya cantik ya orangnya ya, awet muda ya orangnya ya. Tapi kita nggak tahu itu thanks to botox and filler. Jadi pasien-pasien yang modelnya takutan seperti ini, kami masih bisa memberikan opsi perawatan yang bukan botox dan filler gitu. Ya, tapi botox dan filler juga kita lakukan kok. Maksudnya bukannya enggak. Mungkin sekitar 40-an itu sometimes sudah harus dua-duanya. Terus ada yang komen nih, kalau dikasih emas mukanya otomatis cerah ya dok. Tapi Gimana bedanya tuh? apa sih Mas kalau misalnya bedanya apa sih kalau misalnya kan kadang-kadang beauty itu kan is also a product ya. Maksudnya not only a treatment but also a product. Let's say skincare products or Ya, makeup product. Let's say ya. someone has a budget gitu, has a budget to spend. Hmm, Mereka better kan skincare juga banyak ya upscale skincare ya, yang mahal betul. gitu kan ya. Maksudnya yang top dipakai oleh top model atau celebrities gitu kan ya. Maksudnya high quality lah. Ya. Nah, bedanya apa sih going to your treatment aesthetic centers, oh mereka beli aja gitu dengan skincare yang dijual bebas, let's say. Oke. Ya. Eh, Dulu mungkin 5 tahun yang lalu itu berbeda sekali. Karena 5 tahun yang lalu konsep skincare di luaran itu lebih ke luxury. Jadi kalau kita ngomongin the top 10 brands yang kamu tahu lah, yang kalau misalnya di Dep Store yang paling mahal counternya atau yang punya toko sendiri di mall premium, mereka itu mengutamakan luxury. Jadi packagingnya bagus, harganya premium, dan barangnya juga memang bagus. Tapi maksudnya mereka itu lebih ke brandnya itu sendiri, brand identity. Sedangkan orang pergi ke klinik karena masalahnya bukan mencari brand identity, tapi mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan kulit. Jadi let's say, kalau misalnya kulitnya nggak ada masalah, maksudnya aku kulitnya nggak jerawatan, nggak kering-kering banget, nggak ada gatel, nggak ada flek, I just can go to retail, mall, atau duty free, tempat ibu-ibu favorit juga sering beli skincare, ambil yang menurut aku cocok, pakai, nggak ada masalah. That's fine maksudnya. Tapi orang itu datang ke klinik karena pasti ada permasalahannya, yaitu mungkin dia merasa kok bawah mata hitam atau banyak keriput. 2, kok aku ada flek, pigmen, melasma. Terus begitu akhirnya cari produk yang lebih fokus ke masalah itu. Juga kadang-kadang kan nggak semua masalah kulit bisa dengan skincare aja. Jadi membutuhkan tindakan medis juga, seperti laser contohnya, atau peeling. Nah, jadi dengan pergi ke klinik itu lebih terfokus terhadap skin concern-nya dibandingin sama skincare yang ibaratnya retail. Tapi aku melihat tren 2 tahun terakhir ini skincare, khususnya skincare yang dari luar ya, itu semakin canggih. Kalau misalnya ada beberapa brand, mereka itu sudah memberikan edukasi yang sangat baik dengan
dengan digital. Jadi di website, Ya. di sosial media, mereka benar-benar tulis. Bahkan sekarang itu trennya adalah ingredients per ingredients. Jadi kalau zaman dulu, yang waktu aku bilang 5-10 tahun yang lalu, orang cuma tahu, oh brand ini mahal, harganya mahal, bagus, premium, bagus loh. Bintang iklannya Ya. mungkin artis yang wow gitu ya. Jadi orang Percaya udah aja deh percaya. gitu kan. Justru kalau sekarang kita lihat trennya di US khususnya ya, itu banyak indie brands. Well, sometimes mereka bukan indie lagi loh. Udah ada beberapa company yang dibeli sama perusahaan besar dengan kayak ratusan juta dolar. Itu mereka mengutamakan ingredient skincare-nya. Jadi, let's say mereka bilang ini vitamin C, ini niacinamide, ini acid ini peptides. Jadi mereka itu udah sangat advance dalam menjelaskan branding produk itu sendiri. Jadi di sini mulai customer itu beralih dengan kayak aku mau mengedukasi myself. Aku tuh masalahnya begini, kalau aku baca-baca literatur, aku butuhnya ini. Nah, brand kosmetik ini isinya tinggi loh, misalnya vitamin C-nya dia 20%. Nah, jadi ada perubahan, ada shifting decision untuk membeli skincare. Kalau dulu orang ke klinik mempercayakan dengan dokter, dokter kasih advice apa yang bagus untuk kamu. Kalau sekarang banyak orang mulai mengedukasi dirinya sendiri dan mulai cari produk yang non preskriptif di pasaran, gitu ya kalau yang aku lihat. I see. Berarti dalam trennya dalam beberapa tahun terakhir dan juga ke depannya ya, kamu pikir juga bahwa makin banyak orang yang mencari treatment-treatment yang sifatnya itu bisa dipersonalize sesuai dengan masalahnya mereka gitu ya. Kalau Betul, kantung mata, let's say, atau betul, lipstick. Dan meskipun demikian juga brand-brand luar yang tadi kamu bilang yang sudah mengedukasi market dengan step-step pakai regimen ini kalau pagi malam kalau sebelum keluar rumah pakai ini sebelum tidur pakai ini itu juga akan gaining traction juga sebetulnya ya. Nah berarti kan sebetulnya kalau menurutku kalau hubungannya dengan disposable income ya atau uang yang bisa dibelanjakan orang ya, berarti kan ya, sebetulnya akan terjadi tarik-tarikan ya Des iya, antara kita punya budget mau dipakai untuk apa sih nih gitu kan apalagi kan ibu-ibu nih apa beli LV atau beli emas atau beli atau kita treatment aja gitu kan investing. Kalau kamu iya. lihat sendiri kalau dari customer-customermu atau dari klien-klienmu itu kayak gimana tuh? Kalau customer Eviderma ya, klien Eviderma, itu rata-rata banyak orang yang sifatnya emang lebih berhati-hati. Makanya mereka ke Eviderma, ya kan? Karena juga klinik kita itu udah berdiri juga udah cukup lama, udah lebih dari 10 tahun. Dan juga kayak perawatannya itu yang aku bilang, nggak akan menyebabkan ketergantungan, side risk-nya itu sangat kecil. Jadi pasien-pasien rata-rata yang di sini itu udah datang bertahun-tahun dan maksudnya angka pasien yang datang, angka pasien yang keluar itu nggak terlalu besar ya. Jadi maksudnya walaupun pasien kita itu ya pasien yang barunya nggak terlalu banyak, tetapi kita bisa maintain our customer yang aku rasa ya. Nah, mereka ini tentunya sifatnya dalam berinvestasi juga berhati-hati. Jadi aku rasa mereka itu type yang pasti akan invest di emas, properti, bukannya yang fast money kalau menurut aku ya. Jadi ibu-ibu kalau bisa ditanyain pasti nomor 1 menabung, kedua sekolah anak, ketiga perawatan. Kadang-kadang sekarang ya apalagi sejak kayak yang waktu awal-awal Januari itu mereka udah tahu nih ada yang namanya corona di China kan, dan orang kalau yang udah mulai baca-baca tentang itu mereka udah mulai nyadar, wih kayaknya tahun ini kita nggak akan bisa jalan-jalan banyak. Nah jadi mereka banyak investasinya lebih ke makanan sehat, klinik, beli skincare, jadi fokus untuk merawat diri sendiri. Dan tentunya pasti sama seperti yang tadi Jun bilang, justru ada kenaikan omset kan kalau di laku emas, karena kan pasti sekarang kayak aku aja ngerasa ih serem juga ya bisa ada kejadian kayak gini, kita nggak tahu what is next. Karena nggak cuman maksudnya yang terjadi di US sekarang politiknya goyang sekali, itu kan juga bisa bukan cuman corona loh, ini dua hal yang berbeda, satu corona yang satu Ya. isu politik dari racism.
Dan itu juga pasti bisa berpengaruh karena negara sebesar US itu kan pasti mempengaruhi ekonomi-ekonomi Ya, dunia kan. Jadi pasti ya, aku sendiri pun kayak bener-bener bilang kayak kalau lihat misalnya Instagram gitu kan barang-barang baru, shopping, fashion itu betul-betul something yang buat aku kayak aduh nggak ada gunanya deh begitu-begitu nggak keluar-keluar. Mendingan emang ngerawat diri sendiri, makan sehat, olahraga, sama investasi. ya, betul, betul. Setuju, Hmm. setuju. Dan itu makanya kita juga waktu itu kan kita mikir ya, wah ini kita sebetulnya produk kita ya emas gitu kan, investasi kan, emas masuk salah satu investasi. Kayaknya mirip dengan beauty gitu, karena kan Iya, ketika budget travel gitu yang sifatnya untuk senang-senang gitu ya, senang-senang itu iya, kan travel, terus leisure kayak beli elektronik gadget atau iya, beli barang luxury yang lain itu kan sifatnya betul. yang untuk luxury gitu ya, itu langsung di-cut kan. Iya, Larinya ya kalau nggak tadi kamu bilang itu untuk keperluan diri sendiri, untuk mengupgrade diri, entah itu beli alat fitness, kalau cowok ya mungkin ya beli alat iya, fitness, atau cewek treatment gitu kan. Nah, iya, selain itu juga mereka beli, beli instrumen yang, karena kan mereka ngelihat sendiri, kalau di kita sih mereka, kalau investor itu ngelihat sendiri bahwa di saat situasi yang seperti saat ini, pasar modal dropnya itu banyak gitu. Jadi larinya setelah mereka lumayan kan dari ketika katakanlah Jakarta Composite Index at that time 5.800 drop ke sempat ke 3.900 udah drop more than 40% gitu kan. Nah hmm, udah bounce back cuma kan masih masih berasa tuh hilang 20% katakan gitu kan iya, kalau uangnya ditaruh di pasar modal di capital market. Kalau dia taruh di emas justru malah naik karena kan harga emas naik terus gitu. Jadi iya, apalagi kan orang-orang ini kan orang-orang konservatif yang tadi kamu bilang kan. Jadi mereka udah biasa dari kecil gitu atau mungkin dari orang tuanya bahkan kan dari orang tuanya juga biasa mengajarkan untuk beli emas dikit-dikit gitu kan. Jadi ketika capital market drop mereka justru malah portfolionya itu mengalami kenaikan karena mereka punya emas di situ. betul nggak emas itu jadi investment yang favorit begitu kayak kondisi di pasar market nggak jelas terlalu Betul, terlalu betul. ya kan? Aku juga nggak Ya, ngerti, jadi cuma maksudnya baca-baca aja kayak gitu. Jadi betul. banyak orang Jadi yang memang langsung emas itu safe gitu. safe karena karakternya emas itu kita itu berlawanan dengan ekonomi sebetulnya. Ketika ada ketidakpastian, harga emas cenderung naik. Biasanya kan kalau ada ketidakpastian itu kan ekonomi melambat, tapi juga Tapi ketika ekonomi ya, lagi bagus, biasanya emas nggak terlalu oke biasanya. Jadi hubungannya iya, kebalikan memang antara iya, ekonomi dengan emas. iya. Tapi kenapa sekarang misalnya yang kalau misalnya jelasin untuk orang awam seperti aku ya, kalau aku masih ada emas yang yang apa? Yang plate itu loh, yang kayak Batangan, 5 ya, gram, 10 gram gitu, ya. tanda-tanda aja lah. Kenapa yang modelnya yang digital seperti laku emas, nggak yang model konvensional tradisional seperti aku. Kalau aku kan seneng gitu liatin, jadi mungkin anak ulang tahun, anak lahir satu satu gitu. Maksudnya ada stepstones kan. Kalau kenapa apa yang membuat digital lebih bagus? Sebetulnya bedanya kita dengan memegang batangan karena kita juga sifatnya itu penyimpanan Des. Jadi kamu misalnya buka akun laku emas gitu ya. Jadi ceritanya itu kamu nitipin emas batanganmu di kita. Jadi daripada Iya, kamu simpan di rumah, makanya dititip di kita. Nah, di situ kamu di app kita, di aplikasi kita, kamu bisa lihat kamu punya saldo berapa gitu. Jadi sebetulnya bukan artinya kita itu pure digital di mana emasnya hanyalah sifatnya paper. Jadi kita itu sebetulnya storage, penyimpanan buat orang yang menghindari risiko menyimpan emas batangan di rumah gitu kan. Imagine katakanlah seseorang iya, dia punya emas batangan di rumah, kemudian dia harus pergi ke luar negeri 1 bulan misalnya kan. Yang biasa orang tersebut lakukan kan dia akan taruh emas batangannya itu di SDB katakan, di safety deposit iya, box, atau dia titip di rumah saudaranya gitu. Nanti pas dia iya, pulang dari luar negeri dia ambil lagi. Itu kan sebetulnya
Ribet ya. repot lah. Ya ribet, ada faktor ribet di situ. Nah itulah yang coba kita crack gitu loh. Maksudnya dengan servis kita, ya sudah simpannya di kita saja. Kita punya, we are trying to simplify. Jadi you bisa cek saldonya dari app, bisa mau diambil bisa kapan saja, mau dijual juga anytime bisa gitu. Itu yang value proposition yang kita tawarkan. Nah, ini ada yang nanya nih, Mas ini disimpan Iya. di mana oleh laku Mas? Jadi Ini orang kita kaya itu kan, ini emasnya banyak oh ini. gitu. Coba Jun dialihin emas jangan batangan aja di rumahnya. Jadi biar Ya, dialihin ke laku emas. jadi kalau kita itu kan mungkin Des pernah tahu grup Frank and Co, toko-toko diamond Ya, ya, Frank and Co. tahu. Jadi kita itu grupnya mereka juga sebetulnya. Jadi investor kita, grupnya Frank and Co model. Jadi grup kita itu kan punya brankas di pabrik ya. Jadi semua emas yang kita punya saat ini kita taruh di berangkasnya pabrik grup kita tersebut. Tapi kita konsepnya adalah misalnya kamu beli, misalnya si Matthew ini beli emas di laku emas gitu ya, pasti kita belikan, bukan sifatnya yang paper yang kan katakanlah di luaran banyak tuh orang menawarkan investasi terus kita ragu gitu kan, ini investasinya beneran ada nggak sih? Kalau kita tuh beneran Iya. emasnya kita belikan. Hmm. Des ada yang nanya nih Des, akankah ada Iya, pengaruh perubahan terhadap kebutuhan kulit dalam kondisi new normal? ada. Tentunya ada. Yang paling simpel aja, ini udah mulai banyak pasien-pasien yang datang ke klinik, maksudnya online consultation ya, atau via WA ya, ini menanyakan tentang tangan. Jadi kan tentunya semenjak corona ini kan kita semua diajarkan untuk rajin mencuci tangan, terus-terusan cuci tangan, terus udah gitu juga kayak aku juga udah nggak pakai jam tangan lagi karena kan biar cuci tangannya biar bener-bener bersih. Terus kita pakai hand sanitizer kalau misalnya nggak ada akses ke tempat cuci tangan. Itu keseringan mencuci tangan, tentunya kan kita pakai sabun kan, itu kan merusak lapisan pelindung kulit, merusak lapisan pelindung kulit alami. Juga alkohol yang di dalam hand sanitizer itu keras sekali ke kulit, 70% kan. Jadi banyak pasien yang datang dengan masalah eksema tangannya. Jadi tangannya itu Nah, mulai kayak kering-kering, merah, gatel, terus makin digaruk, akhirnya kena alkohol lagi, lebih memburuk lagi. Nah, jadi dermatitis ini bisa dikurangi dengan satu, mencuci tangan, cari sabun yang lebih untuk cocok untuk kulit sensitif. Contohnya, kalau hand sanitizer sih nggak ada opsinya. Maksudnya yang untuk paling hanya adalah hand sanitizer yang tinggi kadar pelembabnya, biasanya mungkin aloe atau glycerin. Dan yang terpenting adalah sesudah mencuci tangan, kita juga harus menggunakan hand cream atau hand lotion. Ini semua bayangin pekerjaan-pekerjaan yang terus-terusan tangan harus didesinfektan, seperti surgeon, dokter bedah, itu semua kami selalu biasa habis scrubs, habis bersihin semuanya selalu harus pakai hand cream atau hand lotion. Itu satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain, nggak bisa ditawar. Nah itu juga aku mungkin ini kan keadaan nggak akan sebentar ya, mungkin sampai tahun depan. Jadi tolong biasain seperti itu, bukan cuma di kantong ada hand sanitizer, tapi juga ada hand cream atau hand lotion. I see. Nah, kemarin kita juga sempat bicara soal itu ya, pakai masker kelamaan gitu ya. Kalau pakai masker kelamaan, bekas Iya, maskernya jadi apa gitu. iya. Itu sebenarnya kalau kita pakai masker yang benar-benar nempel ya, yang pemakaian yang betul-betul tepat. Tapi kan kadang-kadang nggak semua orang kayak begitu. Kadang-kadang pakai maskernya ngasal, jangan ya. Emang sebenarnya masker itu, apalagi kalau misalnya kita naik kendaraan umum atau kita emang terpaksa harus ke bank misalnya atau belanja supermarket atau ke pasar yang rame banyak orang, masker itu beneran harus nutup. Soalnya nggak ada gunanya maskernya misalnya kayak begini, ini bisa udaranya masuk dari atas. Jadi emang betul-betul harus nempel. Kalau misalnya pakai masker yang seperti surgical mask itu nempel, atau misalnya yang di bidang-bidang kedokteran nempel, nanti kalau kelamaan pakai dia suka gesek-gesek di sini, jadinya ada iritasi kan di sini kan, Iritasi. merah-merah. Itu juga kawan-kawan dokter sekarang yang bertugas di rumah sakit
banyak komplainan seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah pakai seperti balm. Ada misalnya kayak Panthenol, Bepanthen yang untuk ruam popok bayi itu juga bisa digunakan. Jadi yang sifatnya balm untuk melindungi kulit dari gesekan. Kalau Ya. menurut aku yang orang awam, Des, yang kamu jelasin itu sounds like an opportunity. Nah, kamu di Epiderma Sangat punya apa? nggak tuh produk? Sounds like an opportunity, peluang-peluang bisnis. untuk 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 ini ya, produk-produk untuk selalu produk-produk yang, anytime ada 4 klinik bisa dihubungin untuk online consultation. nah, terus ada pertanyaan lagi nih, apa benar Iya, orang yang jarang makeup akan lebih sehat dibanding orang yang sering makeup? betul sekali, betul sekali. Itu benar, itu benar. Karena Benar ya? gini, makeup nggak semua makeup itu sehat. Coba bayangin kalau kita produsen makeup, yang mau kita buat adalah makeup ini harus tahan lama. Jadi dia harus stick to the skin, gak gampang luntur, bener kan? Kalau misalnya kita Betul. buat makeup terus gampang luntur atau kena panas dikit Komplain lumer-lumer, semua. pasti kan dianggapnya jelek kan? Jadi kalau kita mau Ya. buat produk pasti itu yang nempel, yang awet, dan akhirnya jadinya kulit nggak bisa bernafas. Belum lagi dia susah dibersihkan, ya kan? Satu, itu. Dua, susah dibersihkan. Kalau susah dibersihkan, kadang-kadang kita udah seharian pergi, malam, cuci mukanya asal, akhirnya nggak bersih jadi jerawat, ya kan? Nah, selain itu, makeup nggak semua isinya baik untuk kulit. Contohnya, ada produk-produk makeup yang menggunakan masih seperti zat-zat yang sifatnya komedogenik, menyumbat pori-pori, ya kan? Ada juga yang awalnya kelihatannya kayak smooth, kayak silikons, tapi juga menimbulkan alergi untuk orang kulitnya sensitif. Atau juga membuat jadi makin dalamnya itu makin kering. Jadi kalau kita pakai makeup, di atasnya kita berasa kulit bagus, tapi di bawahnya justru dia makin sengsara, makin Makin kering, sempurna. ya kan? Cairan yang alami yang di kulit ketarik ke luar, ke dalam apa komposisi makeupnya. Nah, itu semuanya yang mungkin sebagai kita sebagai customer harus harus baca satu-satu ya ingredientsnya ya. Tapi in general kalau buat aku makeup itu bener-bener seperlunya. Kayak misalnya hari ini saya IG live, nggak mungkin dong nggak makeupan. Lagian juga udah jarang pakai makeup. Kalau misalnya kita mau keluar jalan-jalan, it's okay to use makeup. Cuman kalau hari-hari, misalnya kita cuman ibaratnya daily routinity, atau kita cuman nganter anak sekolah, atau kita cuman ngantor yang nggak mesti presentasi atau ketemu klien, itu coba deh dirubah aja dengan BB cream atau SPF dengan sunblock. Kan sunblock sekarang udah banyak yang tinted. Jadi mungkin itu juga melindungi bahan bakunya skincare dan juga kita ada sedikit coverage, ya kan? Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Ini dia udah berapa bulan di rumah kan, freckles-nya untungnya nggak nambah banyak, tapi kelihatannya jadi lebih terlihat. Sebetulnya ada pengaruh karena dia di rumah, sehingga jadi pucat. Oke, freckles itu kan pigmentasi. Pigmentasi itu biasanya kalau ini usianya muda lah. Saya emang betulan freckles ya, bukannya yang dari masalah hormonal atau dari penuaan. Mungkin iya, kamu banyak di rumah, jadi kulitnya lebih lighten karena nggak kena matahari. Nah, jadinya emang kontrasnya tadinya kalau misalnya kita punya kertas putih, kita gambarin pakai pensil coklat, itu kan pasti coklatnya kelihatan banget. Tapi kalau kita gambar pakai pensil coklat di atas kertas yang warnanya coklat muda, pasti kan nggak kelihatan terlalu kontras kan? Jadi ya mungkin bisa seperti itu. Boleh deh kalau gitu nanti pakai skincare yang lebih untuk masalah freckles, kan ada kayak whitening agent. Itu juga bisa dikonsultasikan ke Epiderma hal-hal yang seperti ini, pemakaian skincare apa, dan nanti kalau misalnya udah bisa datang lagi ke klinik bisa laser atau bisa juga dengan facial, karena kan freckles itu sebenarnya lumayan mudah dihilangkan dengan laser kan. Terus perawatan basic terutama di area wajah selama karantina agar kulit tetap sehat apa ya. Kalau basic buat saya itu paling penting adalah pertama membersihkannya itu harus benar-benar sempurna.
Jadi sisa makeup, sisa sunblock, keringat, debu, apalagi sekarang ya saat ini sih polusi kita lagi nggak gitu jelek ya. Tapi kayak tahun lalu kan polusi kita cukup parah. Tren yang sekarang itu yang saya tahu adalah anti pollution. Jadi ada skincare ingredients yang tugasnya adalah melawan radikal bebas atau polutan. Nah, kalau misalnya sampai hal-hal itu ada, berarti kan artinya ada demand di sana. Mereka bisa membuktikan bahwa polusi merusak kulit, makanya kita perlu pakai ingredient seperti ini yang melindungi kulit dari polusi. Nah, itu penting banget untuk pertama cleansing, kedua itu sunblock. Buat saya, sunblock juga sekarang banyak yang ada fungsinya anti polutan. Itu bisa dipakai. Nah, cleanser, protection, sun protection ataupun anti polutan, atau juga at least dia melindungi kita kalau kita di ruangan yang banyak orang ngerokok atau asap atau apa, ya kan? Dan lagi yang ketiga itu buat saya moisturizer. Jadi kalau moisturizer itu kan ada banyak jenis, tergantung jenis kulitmu. Kamu suka misalnya yang modelnya cepet nyerap, misalnya kulitnya oily, itu pakai yang seperti essence atau serum. So cleansing, essence, serum, sunblock. Kalau misalnya kulitnya kering, pakai cleansing yang benar-benar bersih. Jangan males pas cleansing, agak lama, massage aja, try to enjoy it. Sama kayak cuci tangan kan harus 20 detik minimal. Jadi untuk wajah juga usahakan setengah menit, jangan cuma siram air gitu-gitu udah selesai. Itu nggak bersih, jadi ibaratnya mubazir juga sabunnya kan. Nah, jadi ya yang seperti tadi, cleansing paling penting, protectionnya apa, sama moisturizer-nya. 3 itu aja sih, nggak perlu terlalu repot. Saya juga mesti mulai menerapkannya itu deh kayaknya. Emang belum? Suka malas. Ya semuanya udah tahu ya Jun, cuman malesnya itu kan Tahu kalau udah cuma ngantuk kan. malas. Biasa kalau istri yang rajin tuh step-stepnya gitu kan. Kalau Iya, kita kan kalau cowok ya yang praktis aja lah gitu kan. Yang penting iya. cuci muka, udah gitu. Ya, kalau dulu waktu kita masih muda 25 gitu masih bisa sih, tapi sesuai 25 ke atas kayaknya kulit butuh butuh tambahan lah, seperti kayak kita butuh vitamin kan. Kayak dulu juga nggak gampang sakit, sekarang kalau kurang makan buah sayur sedikit panas dalam, batuk gitu. Ya, jadi skincare ya mirip-mirip seperti itu. Ada yang nanya nih, moisturizer dulu baru sunblock atau sebaliknya? Harus selalu moisturizer dulu. Saya balik, sorry. Sunblock itu selalu paling terakhir. Karena semua mesti masuk-masuk, akhirnya dia di luar seperti kayak face shield gitu loh, yang melindungi kulit kita. Baru kalau misalnya mau makeup, itu di atas sunblock. Das, kalau kamu kan punya bisnis namanya Kuntum tuh. Kalau itu kenapa kamu memutuskan untuk bikin untuk skincare baby ya and kids? Ya, karena kuntum itu lahir karena aku ada bawaan dermatitis atopik. Jadi sewaktu hamil anak saya udah kepikiran tuh nanti dia pakai apa ya? Karena kalau aku itu sering banget pakai barang yang ada perfumnya atau kayak SLS yang sabun mandi yang berbusa, justru itu kan favoritnya orang Indonesia kan, yang berbusa akhirnya kulitnya jadi keset. Itu nggak bagus untuk orang-orang seperti aku ya yang punya bawaan dermatitis atopik, artinya kulit kita itu tidak pertumbuhannya kurang sempurna. Jadi kalau misalnya skin barrier-nya tipis, jadi kalau misalnya kita kena apa, orang lain mah badak kulitnya, ini tipis jadi kena dikit langsung gatel, merah, kering, terus mulai kayak eksema muncul gitu. Nah, jadinya waktu itu aku kepikiran anakku nanti pasti butuh juga skincare seperti aku. Jadinya kalau ngelihat di Indonesia itu produk-produk yang organik, yang natural, itu kan saat itu sih belum ada. Saat itu belum ada. Untuk dewasa, yes ada. Untuk anak-anak nggak terlalu banyak. Mungkin kalau ada juga aku nggak tahu. Yang ada itu banyak brand-brand dari luar negeri dan harganya mahal. Jujur aja buat aku kayak sabun mandi 300.000 itu a bit too much ya. Itu bisa beli susu loh 300.000 itu. Jadi kita itu pengen
punya satu brand lokal yang walaupun isinya ingredients-nya itu import karena Indonesia masih kesulitan untuk bahan baku skincare, tapi tetap harganya masih affordable dan akhirnya ya terciptalah si Kuntum itu. Saat ini ada head to head-nya itu produk dari Malaysia Australia. It's still our neighboring country ya kalau Malaysia ya, tapi harganya jauh di atas Kuntum. Jadi banyak orang yang pakai itu cocok, pakai produk kita cocok. So I think it's a good skincare brand yang buat aku senang gitu. Maksudnya bisa ngebantu, soalnya banyak dapat feedback dari ibu-ibu kalau misalnya cocok dengan produknya. Terima kasih ya sudah menciptakan produk ini, harganya lebih affordable. Jadi ya mungkin kalau ada yang anak-anaknya yang kulitnya sensitif itu bisa dicobain karena semua produk itu udah dicobain, udah dites untuk kulit yang sensitif gitu. Makanya kamu bikin Kuntum ya, karena awalnya itu ya anakmu karena Iya, punya anak ya, Be. iya, iya. Jadi emang semuanya partnerku juga itu juga Moms ibu juga yang ya. ada anaknya. Itu yang lebih Betul. Bu Mira itu yang lebih paham tentang digital market deh. Jadinya ya dari aku, dari skincare-nya, dari Bu Mira, dari yang branding dan digital marketnya. Apa benar cuci muka paling bagus pakai sabun bayi? Ini pertanyaan dulu mungkin banyak produk yang kurang, yang lebih agresif ya. Jadi ya dulu itu artinya produk itu mesti yang aku bilang berbusa, kesat, wangi banget. Kadang-kadang perhatiin deh orang Indonesia kalau cobain skincare sering ya tuang di tangan, terus yang bukan diginiin dulu lihat konsistensi tapi dia cium. Kita tuh seringnya begitu, kayak buka barang cium dulu. Sering nggak ngelihat? Iya, Itu iya. tipikal banget untuk orang kita. Karena image-nya adalah produk itu mesti wangi. Nah, jadinya padahal penggunaan perfume di dalam skincare itu kurang baik. Ya kan? Karena nggak semua perfume itu termasuk keras lah, nggak semua orang cocok. Juga yang masalah-masalah dermatitis atopik, makanya Kuntum itu kan free dari perfume, yang kita gunakan hanya essential oils. Nah, masalahnya adalah di SLS dan di perfumenya itu. Jadi kalau untuk cuci muka kadang-kadang membersihkan yes, tapi ada barang-barang tertentu yang untuk kulit sensitif nggak bagus. Makanya orang dulu takut, jadi langsung ke pakai produk bayi aja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau keluarin produk baby, walaupun bukan organik, pasti itu dibuat lebih aman karena kulit baby kan lebih sensitif kan. Jadi ibaratnya kalau di baby aja nggak ngerusak, di muka orang dewasa yang sensitif juga harusnya nggak apa-apa. Jadi dari situ muncul konsep bahwa produk baby lebih aman gitu. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Justru kalau misalnya apalagi cowok, tadi kayaknya yang nanya lelaki deh. Apalagi lelaki kulitnya kan lebih cenderung berminyak. Kalau misalnya hanya pakai sabun bayi sebenarnya kurang bersih. Terus tadi ada ibu yang Skincare. menanyakan tentang AHA dan BHA ya. Betul. Kandungannya ibu menyusui AHA BHA boleh, tapi persentasinya itu mesti dicek satu-satu, glikolik berapa, salisilik berapa, itu mesti dicek satu-satu, bukannya nggak boleh. Tema ini kita pernah bahas di Eviderma Jakarta, IG Fit-nya seingat aku minggu lalu kalau nggak salah. Nanti Mbak Mita bisa dicek di sana. Jadi waktu itu kita bahas semuanya tentang skincare apa yang ibu hamil boleh dengan dermatologis di klinik kami, Dr. Reza. Nanti dicek ya IG Fit-nya ya. Terus toner fungsinya itu apa? Oke, jadi gini, kulit kita itu habis dicuci kan kondisinya sebenarnya bersih tuh, kering, ya kan? Jadi toner itu membantu kulitnya supaya basah lagi, moist lagi, sehingga waktu kita mau pakai serum atau moisturizer lebih gampang menyerap. Jadi dia kayak tone or prep the skin before moisturizing step. Fungsinya penting nggak? Kalau ditanya pentingnya itu buat saya penting. Karena yang mungkin customer seneng mau dengar, kalau kita pakai toner sebetulnya
moisturizer yang dipakai, let's say kita bisa pakai moisturizer setengah mili ya, setengah mili. Biasanya setengah mili itu nggak cukup untuk satu wajah sampai leher. Tapi begitu kita pakai toner, kulitnya moist, ibaratnya dia kayak spons yang basah. Jadi dia bisa masuk semua. Jadi sebetulnya dengan kita pakai toner, kita lebih ngirit di moisturizer atau di serum. Jadi penting juga ya sebetulnya toner ya kalau kalau mau pakai Iya, ya boleh gitu ya. iya. Kalau nggak pakai ya is okay. Tapi kalau ada waktunya, apalagi toner-toner yang ada efek khusus ya, kayak misalnya anti jerawat atau toner yang untuk melembabkan, itu boleh dipakai. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya Des. Sampai di umur berapa karakter kulit anak berubah menjadi karakter kulit dewasa? Waktu akil balik ya, waktu puberti itu bisa langsung menjadi kulit dewasa, pelan-pelan dengan jerawatan mulai menebal, ada hair mulai muncul. Jadinya kalau misalnya pertanyaan kan kayak misalnya, anakku udah mulai jerawatan, udah boleh belum pakai produk yang seorang dewasa pakai, misalnya jerawat. Nah ya itu di usia 12-13 tahun. Nanti terkait new normal gimana nih Des? Rencana buka dari klinik-klinikmu bagaimana? Iya, saat ini kan kita sedang latihan. Jadi kita jujur aja lah. Maksudnya ini kan situasi yang nggak selalu terjadi. Pertama kali terjadi, at least untuk kita ya, yang usia-usia kayak kita ya. Jadi kayak yang penanganan di klinik Eviderma itu bakal kita lakukan se-strict di rumah sakit. Gimana pun juga kita nggak mau memberikan resiko penularan untuk pasien. Jadi yang kita lakukan adalah pasien itu pasti kita tanya anamnesisnya. Tanya anamnesis, Bu, Ibu ada bepergian ke luar negeri nggak? Ada panas nggak? Ada sakit nggak? Kita juga expect pasien kita untuk jujur, gitu. Maksudnya jangan kalau nggak enak badan, aku di rumah aja, aduh daripada bosen mendingan perawatan ke klinik, atau misalnya aku daripada bosen mendingan aku mijit atau nggak tahu whatever lah. Jangan kayak begitu. Maksudnya kita kan ini kan wabah ini kan bisa selesai kalau each of us sama-sama mau memutus tali rantai penyebarannya kan. Jadi kita anggap pasien yang datang ke klinik tetap walaupun nggak sakit, orang asimptomatik bisa membawa virus kan. Jadinya pasien nanti kita juga akan berikan, kalau perawatan wajah ini kita nggak bisa pakai masker, nggak bisa pakai face shield juga ya dong, karena kan yang dirawat wajahnya. Jadi nanti kita gunakan acrylic box. Jadi acrylic box tahu kan yang di rumah sakit pakai kalau misalnya mau intubasi. Nah kita pakai itu untuk menghindari penyebaran dari pasien ke staf kita, terapis ataupun dokter. Juga kita juga lakukan pengetesan karyawan dengan rapid test sementara. Karena kan kalau PCR itu untuk semuanya kan boros juga ya, langsung semua di PCR. Jadi kita rapid test secara berkala untuk mengetahui bahwa staf kami sehat nih. Juga kalau dari pasien-pasien ya kita menghimbau juga, maksudnya ada juga lah orang-orang di luaran sana kan yang sudah dikit-dikit rapid test, karena kalau nggak bisa ketemu orang juga ya, rapid test tuh jadi kayak ID kan sekarang. Ya kita lihat terus lah trennya seperti apa. Tapi at least yang aku sharing dengan staff kita adalah kita harus treat pasien begitu nanti semuanya udah balik normal ya, new normal ya, as if kita punya penyakitnya. Jadi kita nggak mau tularin pasien, dan kita anggap pasien punya penyakitnya, kita juga nggak mau tertular dari pasien. Buat aku itu lebih penting. Sebetulnya waktu awal aku agak nggak setuju dengan kayak rapid test, karena rapid test itu kan kurang akurat. Nggak semuanya akurat, juga kalau misalnya let's say dia akurat, emang kita udah ada di badan tapi antibody belum terbentuk, kan juga dia nggak muncul sebagai positif. Aku takutnya dengan kayak rapid test ngegampangin, akhirnya kita jadi lalai. Aku positif, aku negatif, Jun negatif, yaudah kita nggak pakai masker, ngobrol ngalor ngidul. Ternyata salah satu asimptomatik tertular. Nanti kitanya masih muda nggak kenapa-napa, kita bawa pulang, anak kita kecil, orang tua kita tua yang kena gitu. Jadi aku selama ini sampai nanti semuanya bisa jalan normal, yang terus aku ajarkan ke staff adalah ya begitu, kita anggap kita punya, kita anggap pasien punya. Jadi yang full APD. Maksudnya APD yang sekarang khusus ya, bukan yang untuk
tenaga non medis ya. Sorry, yang bukan untuk tenaga medis, tapi yang kayak kita buat kayak dari jaketnya dari yang parachute, bahan parachute, jadinya kita bisa cuci kan, jadi juga nggak masih tetap ramah lingkungan lah ibaratnya. Face shield kan juga bisa digunakan terus. Kalau ini masker medis ya udah pasti. Dan juga buat pasienmu juga nanti lebih ke biar mereka trust gitu ya kan? Betul, Kalau betul, jadi buat datang ke tempatmu juga betul, lebih percaya diri gitu, betul, betul, bahwa dia betul. nggak akan Iya, tertular juga gitu. iya, iya, betul. Aku rasa itu ya, maksudnya kita nggak bisa better safe than sorry, ya kan? Maksudnya ini kan hanya hanya tindakan estetik. Ini bukan kayak kita mesti ke rumah sakit karena sakit atau urgent atau ke bank atau apa. Jadi ya sebisa mungkin juga aku juga saranin kalau mungkin kita harus keluar belanja, aduh beneran deh jaga baik-baik, jangan jangan sampai kecolongan. Soalnya ya kan penyakit ini kalau kita baca-baca kan ada yang asimptomatik cuman kayak serak, panas, tapi ada yang sampai buat aku sendiri sebagai orang medik juga kadang-kadang menakutkan juga bacanya, hah kok bisa sampai begini gitu. Ya kita berharap semoga semuanya ini bisa cepat selesai deh ya, biar kita bisa semua normal. Ya, let's see. Ya, ya itulah semuanya maksudnya yang employer juga harus ya, maksudnya usahain kayak double shift mungkin kayak jadi biasanya staff kita 10, 5 pagi, 5 sore yang bisa Zoom meeting aja ya kan, terus fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, terus masker juga pakainya yang benar proper kayak misalnya negara-negara seperti Jepang itu kan amazingly angka penularannya rendah sekali walaupun mereka lockdownnya aja paling terakhir kan. Terus juga angka yang kayak Tokyo yang very pack aja itu sehari case barunya bisa di bawah 10. Maksudnya itu kan kayak amazing banget sebetulnya kalau kita kita berhati-hati itu bisa bisa banyak banget bisa kita tekan ya. Iya, gitu. Well, nice conversation with you, Des. I think udah mau 1 jam. Thank you. Thank you banget ya for your Ya, time. thank you Kita banget udah bisa diajakin ngobrol ngobrol-ngobrol. lagi. Dan juga buat Nanti temen Lakumas dan juga buat pasien Epiderma yang ikut nonton live kita, thank you banget ya udah nonton dan udah kasih pertanyaan. ya, oke. Oke.